Pak Rahman menyinggung soal bis nih Pak. Artinya pangsa pasar pariwisata DIY kalau tidak salah kan selama ini mass tourism ya, apa namanya? Mass tourism ya, rombongan wisatawan masuk dari pelajar, mahasiswa, kemudian korporat gitu segala macam. Nah, di era new normal ini nanti mungkin nggak Pak itu terulang kembali? Artinya kita bisa menyasar itu lagi gitu. Sebetulnya kita nggak bicara masalah mass tourism atau enggak, tetapi begini, tendensi pariwisata untuk saat ini adalah lebih kepada quality tourism. Artinya begini, mereka wisatawan datang ke Jogja tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar mendapatkan souvenir, tetapi lebih dari sebenarnya itu. Jadi mereka ingin experiencing gitu pada sesuatu. Ini akan secara sendirinya mereka akan mengelompokkan untuk bepergiannya bagaimana. Mereka akan, saya katakan, faktor kesehatan itu sangat vital bagi mereka. Artinya mereka tidak sekarang sudah kurang menyukai lagi bila bergerombol dengan banyak orang gitu ya. Nah, ini akan menjadi pola perjalanan yang akan berbeda. Artinya yang dulu tempatnya Mas Rahman itu dengan bus-bus, mungkin ke depan akan banyak mobil-mobil kecil. Nah, ini sebetulnya bagi kita akan jauh lebih mudah untuk handling karena grup kecil ya, atau mungkin bisa kadang juga family group gitu, itu akan lebih mudah untuk mendeteksinya dan mengarahkannya akan lebih mudah daripada misalnya rombongan 5 bus gitu ya kan, akan lebih mudah dari itu. Nah ini ke depan itu akan ke sana. Kemudian mereka juga lebih pada cenderung kepada destinasi-destinasi atau tempat oleh-oleh ataupun rumah makan atau hotel yang betul-betul menerapkan protokol kesehatannya dengan baik dan benar. Mereka sudah alert ke situ, mereka sudah sadar ke situ. Jadi bagi destinasi, hotel, restoran, ataupun oleh-oleh, ataupun toko apapun, itu bagi mereka yang sangat memperhatikan terhadap kesehatan itu, pasti akan mendapatkan kunjungan lebih banyak daripada yang lain yang mereka. Contoh misalnya, ketika ke restoran, mereka tanpa menggunakan face shield, atau tanpa menggunakan masker, kemudian, jadi harus diubah paradigma kita, cara berpikir kita bahwa new normal itu tidak hanya sekedar cuci tangan sama masker ya kan, tidak hanya cuma cek suhu, tetapi betul-betul kita menerapkan physical distancing-nya bagaimana, kemudian kita mengurangi kontak fisiknya bagaimana, ini benar-benar harus diterapkan. Nah, wisatawan, kalau yang sekarang kita mengatakan wisatawan lokal ya, wisatawan lokal itu artinya hanya dikunjungi oleh sekitar kita dulu. Jadi Jogja mungkin ya, Jogja, Magelang, Projo, Solo lah, kita kira yang berkunjung kita ke Jogja itu. Mungkin memang ada yang dari jauh, tetapi itu secara persentase masih kecil. Nah, kita belum ke depannya akan mengarah kalau kita memang sudah dengan beberapa fase yang kita lalui untuk pariwisata ini kita bagus hasilnya, kita pasti akan mengarah kepada wisatawan Nusantara. Artinya lebih luas ya, mungkin yang dari luar Jawa sudah bolehlah kita masuk ke situ. Tentu dengan standar yang harus kita perhatikan bersama-sama. Nah, yang perlu disadari oleh masing-masing kita, bagaimana kita sih memonitor dan mengevaluasi semua yang kita lakukan. Jangan sampai kita sudah melakukan seperti ini tapi kita tidak ada monitornya. Kita nggak memonitor. Mereka, oh ya, yang penting kita sudah mengadakan membuat tempat cuci tangan sama hand sanitizer sama masker. Enggak sampai itu. Itu more than that gitu ya. Nah, kalau itu kita sudah melebihi fase itu ke depan, secara nasional sudah menerapkan semuanya ke situ, akan dengan mudah dari internasional akan masuk. Kira-kira gitu Mas Singgih. Tapi pangsa terdekat tetap wisatawan lokal ya Pak? Lokal dulu. Jadi grid-nya ada 3 di grid. Pertama adalah lokal, Nusantara, baru internasional. Saya pikir seperti itu. Jadi jangan sampai kita nggege mongso, karena begini ya Mas, kalau sekarang kita melihat grafiknya itu kan masih terus ya kan gitu. Nah, kita juga harus siap-siap jangan sampai nanti kita kemasukan yang
memang harus agak ketat ini memang untuk daerah-daerah yang ada zona merah, zona kuning seperti itu. Kita harus cukup ke situ. Memang konsekuensinya adalah mungkin jumlah wisatawan agak menurun, tapi tidak apa-apa. Lebih baik kita berpuasa dulu, tetapi nanti suatu saat kita dapat panenannya, gitu kan? Daripada sekarang kita mencoba untuk melonggarkan kebijakan, melonggarkan peraturan-peraturan, tetapi kita akan seperti ini terus kan nggak enak. Saya lebih suka nanti kita berpuasa sampai bulan apa kita bersama-sama, tetapi tetap konsekuensi kita tetap membranding destinasi Jogja bahwa begini, Asita lebih suka membranding sesuatu yang positif ya. Bagaimana kita sih menggairahkan Jogja itu ke luar Jogja dan ke masyarakat Jogja, bahwa Jogja itu memang masyarakatnya dan stakeholders pariwisata itu patuh terhadap protokol kesehatannya itu. Sehingga orang dari luar Jogja itu melihat bahwa oh ya ternyata Jogja itu sudah ready, kan kira-kira gitu ya. Nah, banyak sekali dari PHRI khususnya banyak juga membuat video-video ke Asita juga bahwa kesiapan Jogja ke depannya itu bagaimana. Jadi penerapannya termasuk ada resik destinasi, resik hotel gitu ya. Dan kita juga mobil kita apa namanya ya memberi angin positif lah buat wisatawan, bahwa sebetulnya kita itu di Jogja fine dan kita mengkampanyekan Jogja itu apa namanya aman dan siap untuk pariwisata ke depan. Tapi tentu saja standar itu harus diperhatikan dengan baik. Gitu Mas Inggi. Jadi Pak, saya kira begini. Jadi kalau masalah pangsa pasar, berbicara begitu, PHRI itu sudah puasanya sudah terlalu lama. Jadi sebetulnya kekuatan kita itu hanya sampai dengan bulan Juni kemarin. Ada 4 kategori hotel kekuatannya, yaitu masih kuat, setengah kuat, pingsan, hampir mati. Pingsan juga. Iya. Nah, karena sudah terlalu banyak puasa. Karena apa? Beban operasional hotel itu sangat luar biasa. Dari SDM-nya, listriknya, kemudian pajak-pajak yang lain, ini membebani kita. Kita, oke, pajak sudah diloloskan oleh pemerintah daerah, kemudian stimulus juga sudah, hanya masalah listrik sampai saat ini kita belum terselesaikan. Menjadikan teman-teman yang sudah terputus meteran listriknya akan bangkit kembali, tidak punya dana lagi. Nah, tadi kembali ke pangsa pasar, bagaimana kalau bis rombongan kan gitu ya. Bagi kita PHRI bisa, tapi ya, sekali lagi saya tekankan seperti yang Mas Udi, harus melalui protokol kesehatan yang betul-betul disiplin, ketat, dan jujur. Baik itu dari travel agentnya yang membawa ke sini maupun hotel yang menerima. Karena kita tidak bisa seperti dulu lagi. Kita sudah Jogja Wajar Anyar, peradabannya itu baru semua. Gitu loh. Misal di hotel, tidak bisa sekarang kamar yang dulu bisa isi 4, 5, 6, itu tidak bisa sesuai dengan bed yang ada. Dan tidak boleh berkerumun. Kolam renangnya pun juga ada aturannya kalau berenang. Dulu bisa 30 kayak cedol itu. Sekarang sudah enggak. Kita sudah dibatasi sesuai dengan kapasitas kolam renang. Misalnya 7 kali 8 itu hanya bisa 7 orang, 8 orang maksimal. Tidak bisa 20 seperti itu. Jadi saya kira hulu sampai hilir dalam arti yang membawa datang ke Jogja harus juga mengeterapkan protokol kesehatan, baik itu jumlah yang nantinya ada di bis, ya, karena ada aturan juga di situ kalau nasional, kalau menurut Organda tidak bisa full 50 kapasitas 50 semua, enggak. Kita sudah peradaban baru. Di hotel pun juga. Nah, semuanya ini kalau bisa berjalan, saya kira mengapa nggak bisa kan gitu, ya.
Ya itu tadi, karena BRI ya sudah puasanya sudah terlalu lama. Kalau ditambah lagi puasanya, saya nanti yang sekarang sudah gundul potol kepalanya nanti. Saya kira itu Mas Singgi. Tidak harus puasan Daud ya Pak ya? Ya betul. Oke, Pak, bicara soal destinasi wisata nih Pak. Tujuan mana saja yang direkomendasikan oleh Asita dan PHRI? Kita sih tidak harus merekomendasikan mereka harus ke sini, enggak. Tetapi kita melihat sejauh mana kesiapan destinasi itu untuk menerima wisatawan. Jadi yang saya sampaikan tadi, ketika sebuah destinasi menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, itu pasti akan dituju. Tetapi mohon maaf, ini tren pariwisata ke depan sekarang adalah, sudah saya sampaikan pertama, mereka wisatawan ke kesehatan. Sangat concern terhadap kesehatan. Baik itu wisatawan lokal, domestik, apalagi asing ya, itu jelas. Kemudian mereka itu lebih cenderung pada yang open, jadi outdoor. Mereka itu akan lebih suka ke sana karena mereka memahami dan berpikir bahwa kegiatan di outdoor jauh lebih aman daripada di indoor, gitu kan. Nah, itu salah satu indikasi, dan kecenderungan yang lain adalah mereka itu akan tidak dalam grup besar ya, grup besar. Jadi di samping memang ada peraturan di perhubungan bahwa tidak boleh full capacity, tapi sekarang mereka lebih suka, yang saya sampaikan adalah family group atau hanya beberapa teman gitu. Mereka lebih suka ke sana. Kemudian atau mungkin hanya berpasangan gitu. Jadi tidak dalam grup besar. Nah, kembali ke masalah destinasi. Kesiapan destinasi untuk menerima wisatawan dengan penerapan protokol sesuai dengan WHO dan Kementerian Kesehatan tentunya itu akan menjadi jujugan kita gitu. Kemudian mereka juga menerapkan yang dikatakan Mas Dedi, in any case terjadi sesuatu yang wisatawan misalnya lebih dari 37,3 atau 37,5, itu penanganannya bagaimana gitu. Nah, ini harus diinformasikan kepada kita. Jadi jangan sampai ketika sampai di sana terjadi sesuatu mereka bingung bagaimana handle-nya. Ini tidak baik. Tidak baik bagi destinasi tersebut dan tidak baik juga bagi Jogja secara keseluruhan ya Mas ya. Nah, ini memang orkestra pariwisata ini harus dituntut secara bersama-sama, nadanya harus sama dan ritmenya juga harus sama gitu. Jangan sampai PHRI nada dasarnya D, saya C, itu nggak benar. Harus sama-sama nada dasarnya apa kayak gitu. Itu Mas Singgi.